kelas B1 dengan NIM 2351107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep perikatan dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Perikatan atau verbintenis dalam bahasa Belanda merupakan salah satu elemen penting dalam hukum perdata yang mencakup hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri mereka terhadap hak dan kewajiban tertentu. Pemahaman mengenai perikatan sangat penting karena perikatan adalah dasar dari berbagai bentuk hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pertama kita harus tahu apa definisi dan sumber perikatan. Perikatan dalam hukum perdata dapat lahir dari dua sumber utama, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Menurut pasal 1313 KUHP, perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Agar perjanjian dianggap sah, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHP. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab-sebab yang halal. Tanpa salah satu dari syarat-syarat itu, perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, perikatan juga dapat lahir dari undang-undang. Beberapa perikatan lahir karena adanya ketentuan dalam undang-undang, seperti hak waris yang otomatis jatuh kepada anak ketika orang tua meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa tidak semua perikatan harus lahir dari kesepakatan antara para pihak, tetapi juga bisa dari ketentuan hukum yang berlaku. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perikatan yang timbul dari perbuatan yang diizinkan, seperti hubungan orang tua dan anak, dan perbuatan yang melanggar hukum, seperti perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian para pihak. Terdapat beberapa asas yang mendasari perjanjian yang memegang peranan penting dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat adalah adil dan mengikat secara hukum. Pertama, asas keseimbangan yang menekankan bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus berada dalam posisi yang setara dan saling membutuhkan. Asas ini mencegah adanya dominasi satu pihak atas pihak lain, sehingga perjanjian yang dibuat adalah adil bagi semua pihak yang terlibat. Kedua, asas keadilan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan adil tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, ada asas konsensualisme yang menekankan bahwa inti dari perjanjian adalah kesepakatan atau konsensus antara para pihak. Tanpa adanya kesepakatan, perjanjian tidak dapat dianggap sah. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Kebebasan ini memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selanjutnya ada asas personalitas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Terakhir, ada asas itikat baik yang mengharuskan para pihak beretikat baik dalam melaksanakan perjanjian. Itikat baik ini mencakup sikap jujur, tidak curang, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Lalu perjanjian ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ada perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Seperti dalam jual beli di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga barang tersebut. Yang kedua ada perjanjian sepihak, hanya menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja, seperti hibah, di mana pemberian hibah menyerahkan barang tanpa adanya kewajiban
imbal balik dari penerima hibah tersebut. Selanjutnya ada perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan. Contohnya, pinjam pakai, di mana pemilik barang meminjamkan barangnya kepada pihak lain tanpa biaya. Selanjutnya ada perjanjian atas beban yang melibatkan tanggung jawab di atas para pihak. Contohnya adalah sewa menyewa, di mana penyewa membayar sewa dan pemilik memberikan hak penggunaan atas barang atau properti. Ada juga perjanjian bernama yang diatur secara khusus oleh undang-undang seperti jual beli dan tukar menukar. Serta perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi tetap sah dan mengikat jika memenuhi syarat sah perjanjian. Ada perjanjian kebendaan, yaitu perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan atau menghapuskan hak-hak kebendaan seperti penyerahan hak milik atas tanah atau bangunan. Dan di dalam perjanjian ini bisa saja kita temukan ada wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Ada 4 jenis utama dari wan prestasi. Yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Misalnya, tidak membayar hutang selama bertahun-tahun. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Misalnya, pengiriman barang yang terlambat dari waktu yang disepakati. Keempat, debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Contohnya, menggunakan barang yang dipinjam untuk tujuan yang tidak diizinkan. Alasan tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur bisa disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, serta keadaan memaksa atau force majeure, yang merupakan kondisi di luar kendali yang membuat pemenuhan prestasi menjadi tidak mungkin. Seperti bencana alam atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan dicegah. Hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan diatur dalam KUH Perdata yang dapat terjadi karena berbagai hal. Beberapa cara hapusnya perikatan meliputi pembayaran, di mana kewajiban dianggap selesai setelah pembayaran dilakukan. Penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan juga dapat menghapus perikatan jika pihak yang berhak menerima pembayaran menolak untuk menerima. Novasi atau penggantian hutang lama dengan hutang baru adalah cara lain untuk menghapus perikatan. Selain itu, perjumpaan hutang atau kompensasi, percampuran hutang di mana kreditor dan debitor menjadi orang yang sama, serta pembebasan hutang oleh kreditor juga dapat menghapus perikatan. Musnahnya barang yang terhutang, pembatalan perjanjian dengan persetujuan para pihak, dan berakhirnya jangka waktu perjanjian juga merupakan alasan hapusnya perikatan. Dengan adanya berbagai cara ini, hukum memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam mengakhiri hubungan hukum yang sudah tidak relevan atau dapat dipenuhi lagi. Baiklah, demikian penjelasan mengenai perikatan dalam buku 3 KUH Perdata. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.